Yusufi masih Amri dan Lisan Kauli. Yang saya hormati Ustadz, yang saya hormati rekan-rekan Polres Sibolga, saya cintai wakil-wakil dari Sibolga, saya hormati jajaran dari cabang Sibolga, yang saya cintai, yang saya hormatkan adik-adik yang hadir dalam kegiatan Islam Mirror Polres Sibolga, yang saya hormati dan saya bapak ibu saudara-saudara kita saat ini mulai hujan dan kita bisa melaksanakan kegiatan Islam Mirror. Kegiatan ini kita sama-sama mengambil nilai positif di berbagai hal. Kadang-kadang terjatuh bukan karena batu yang besar, tapi kerikil-kerikil yang tajam. Akhir-akhir ini juga ada berita yang sungguh menyayat hati saudara-saudara kita yang ada di Samosir dan di Dairi, sebagai wujud kita untuk antisipasi diri. Kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hadirnya adik-adik, langkah kita, masalah kita pribadi masing-masing bisa terselesaikan dengan doa saudara-saudara kita yang ada di sini yang kita undang, serta adik-adik kita ini, siapa tahu untuk menggugah bagaimana Allah memberikan ridhonya. Ibaratnya kita diberikan jalan tol supaya apa yang kita inginkan bisa terijabah. Jadi nanti baiknya setelah ini Pak Ustadz pimpin doa bersama dulu, kemudian kami mohon esensi daripada doa itu agar saudara-saudara kita khususnya yang di jajaran Polres Sibolga ini selalu terlindungi, dimudahkan segala urusannya dan dilimpahkan rezeki yang berlimpah serta berkah. Demikian berbagi rezeki adik-adik dan saudara-saudara kita, kemudian bisa adik-adik dan saudara-saudara kita bisa pulang duluan, kemudian bisa dilakukan tausiah. Alhamdulillahilladzi ijtama'na bihi al-qadim hadana bi fadlihi ila siratil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah majelis Isra wal Mi'raj yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur kehadirat Allah, bertemu kita kembali di masjid yang sama kita cintai ini dalam rangka peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1446 Hijriah tahun 2025 Miladiah atau Masih. Tentunya telah kita awali dengan menyisihkan sebagian rezeki kepada kaum du'afa dan anak-anak yatim. Tentunya itu namanya ibadah mali, ibadah harta, dan dilanjutkan dengan tausiah seputar Isra wal Mi'raj. Semoga kiranya Bapak dan Ibu dapat mengambil hikmah dari poin-poin yang akan saya sampaikan. Salawat dan salam semoga tersampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kiranya syafaat beliau lah yang akan kita dapatkan nantinya di yaumul hisab kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Kapolres Kota Sibolga AKBP Ahmad Mauji
SH, SIK, MIK beserta ibu, seluruh kabak dan para kasat, dan semua bayangkara dan ibu-ibu bayangkari yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Langsung saja kepada poinnya. Oleh-oleh yang dibawa oleh Nabi sepulang Isra wal Mi'raj adalah salat. Kalau ada ustaz diundang acara Isra Mi'raj, sedikit pun tidak dibukanya masalah sholat, maka hukum acara itu menurut para ulama makruh. Saya ulang, apabila ada penyambutan, perayaan, peringatan, kalau kita ini peringatan, kalau penyambutan sebelum tanggal 27 Rajab, perayaan tepat hari hanya. Kalau udah lewat peringatan, penyambutan, perayaan, peringatan. Ada seorang pendakwah misal, saya tidak menyebutkan orang, tidak diskreditkan orang, diundang acara Isra wal Mi'raj, sedikit pun tidak dibukanya hal ihwal sholat, maka hukum acara itu makruh. Perintah puasa turun, perintahnya turun, ayatnya langganan tuh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, turun. Perintah zakat, qul min amwalihim, ambillah sebahagian dari harta mereka berupa zakat, turun perintahnya. Perintah haji, al-hajju asyhurun ma'lumat, ya, bulan haji itu sudah ditentukan penanggalannya oleh Allah, turun juga. Sholat gak turun sampai diperintahkan seorang hambanya bernama Nabi Muhammad untuk menjemput. Makanya keluar hadis begini Bapak Ibu sekalian, as-sholatu mi'rajul mu'min. Dengar nih, as-sholatu, sholat itu, substansinya mi'rajul mu'min. Mi'raj, saya buka kamus bahasa Arab. Apa arti mi'raj? Artinya di situ alat untuk naik, menaiki sesuatu ada alatnya. Boleh tangga, boleh tali, boleh, bisa pakai tali, bisa. As-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu naiknya, alat naiknya orang-orang beriman. Berarti sedekah tadi gak akan naik kalau tidak sholat. Puasa Senin Kamis ibu-ibu gak naik kalau gak ada alat untuk menaikkannya. Kebaikan bapak-bapak sekalian di luar sana kepada masyarakat sebagai pelayan, pelindung, pengayom, berpahala, tapi belum naik. Setelah lengkap sholat 5 waktunya baru dia naik. Jadi jangan katakan nggak ada gunanya kau buat baik, kau aja sholat kau bolong-bolong. Nggak boleh kalimat seperti itu di luar. Itu doktrin. Nggak ada gunanya kau berbuat baik, kau aja nggak sholat. Bukan begitu pemaknaannya. Bersedekah berpahala nggak bapak-bapak? Buat baik ibu-ibu ke tetangga berpahala nggak? Berpahala, tapi belum sampai dia. Pahalanya tergantung mu'alaqatun antara langit dan bumi. Kalau sudah lengkap sholat 5 waktu, baru kebaikan-kebaikan itu ada alat untuk menaikkannya. Kira-kira bisa dipahami? Jangan lagi saya dengar kalimat di luar sana, nggak ada gunanya membuat baik, kau aja nggak sholat, sama Allah aja kau durhaka. Sholat ini adalah oleh-oleh yang dibawa oleh Rasulullah. Berapa waktu? 5. Ada starting point Bapak Ibu sekalian. Saya sudah mengalaminya. Kalau ada teman kita hanya zuhur saja sholat, hargai saja. Itulah starting point. Orang bertobat itu tidak ada yang instan. Zuhur dulu dapatnya, besok bertambah jadi asar.
dapat 2, dapat 3, gak ada yang terbit. Ibu-ibu pun kalau mau taubat nasuha, jangan langsung pakai jilbab panjang, Bu. Heran kawan ibu, emak udah kayak mu'alimah, ya Allah, kayak ustazah kan gitu. Karena langsung pakai jilbab syar'i, orang kaget, gak terbit. Sesuaikan casing dengan isi. Kak, udah kayak mu'alimah kakak ya? Iyalah, baru berapa hari kakak sholat? Baru 2 hari. Lihat ya, baru berapa hari? 2 hari. Jatuh sendok dari tangannya, astagfirullah. Nah, ditraktir makan bakso, alhamdulillah. Di luar jangkauan pemikirannya dipuji orang, masya Allah. Dilihatnya mobil Lexus lewat, subhanallah. Alim kali kakak ya. Ditanya kawannya, banyak hafal ayat. Nah, ayat itulah yang gak banyak lu hafal, cuma 4. Apa yang 4 itu? 3 kul. Kul Allahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbil nas. Tapi 1 lagi apa? Inna. Dipikir kawannya inna a'toina. Kalau kau ayat keempat, rupanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak-bapak juga kalau baru taubat jangan langsung pakai jubah. Duduk di sop depan di Masjid Agung, Masjid Kota Beringin. Gak datang imam. Imam tetap masjid itu gak datang. Karena pakaian bapak meyakinkan, dipersilahkan Pak, melihat dari penampilan bapak, Pak, malah yang dia imam. Janganlah saya. Maka tidak boleh penampilan itu ukuran daripada ketaatan seorang hamba kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pun jadi pendakwah, enggak langsung jadi pendakwah. Karena menggantikan khatib Jumat yang enggak datang. Masa itu Dr. Andes Ilham Sapasari MA, Kepala Kantor Kementerian Agama udah sekolah, enggak datang. Saya baru bertobat. Diam aja saya di sop nomor 3. Gak ada khatib Jumat batal. Alhamdulillah, mau tidak mau, yakin tidak yakin, harus yakin. Naiklah saya. Apa judul khutbahnya? Saudara-saudara sekalian hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun judul khutbah kita pada Jumat yang berbahagia ini adalah taubatan nasuha. Direkam oleh orang PDAM Tirta Nawawi, sekarang Bunda. Disebarkannya lah video itu, handphonenya belum Android, belum keluar Android, masih BlackBerry board. Disebarkannya lah video itu, Bapak Ibu saudara-saudara saya yang dimuliakan Allah. Akhirnya diundanglah saya ceramah di PDAM. Gimana gaya Ustaz ceramah di awal? Bapak-bapak, ibu-ibu, sekali-sekali ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu, itu ajalah ceramahnya. Akhirnya disitulah saya membuat sebuah ukuran dan tolak ukur orang berubah itu. Biarlah ulat dulu, lama kelamaan jadi kepompong bermetamorfosa. Ujung-ujungnya indah. Jadi kupu-kupu, Bapak Ibu sekalian, yang saya khawatirkan tahun 2024 bulan 2025 bulan bulu 2026 ular sawah. Gak ada perubahan. Ngapain kita adakan acara Isra wal Mi'raj hanya sekedar seremonial? Apa niatnya? Saya akan tetap berbuat baik walaupun orang di luar sana penilaiannya ada mengatakan baik, ada setengah baik, ada kurang baik atau tidak baik. Karena saya nggak butuh penilaian orang. Karena kebaikan itu akan menumbuhkan kebaikan di ujung. Tanam padi bisa-bisa tumbuh ilalang, tapi tanam ilalang tidaklah mungkin tumbuh padi. Berbuat baik aja Bapak Ibu sekalian. Karena jangkauan ini luas. Hablum minan nas Bapak Ibu lebih luas dari kami, dari masyarakat biasa. Hablum minan nasnya. Apa medianya? Medianya adalah sholat 5 waktu. Apa sholat?
Sholat tadi pertama alat naiknya orang beriman. Amalannya yang lain akan naik kalau enggak sholat. Yang kedua, biar jangan lepas hubungan kepada Allah Subhanahu, supaya curhat pertama itu ke Allah. Kan ada hadisnya mengatakan ini, karena Rasulullah SAW idza hazbahu amrun sholat. Kalau ada masalah Nabi, dilemanya mengurus umat, rumah tangga dan lain-lain, dia sholat. Curhatnya sama siapa? Oke, karena kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi, ibu-ibu curhatnya kemana? Medsos. Nasib titik-titik. Oh, nasib titik-titik lagi. Tanda seru 3, berarti 3 masalahnya. Apalah kalimatnya di bawah? Kemanalah haluan hidupku ini kubawa. Saya ulang ya. Nasib. Oh, nasib. Kemanalah haluan hidup ini kubawa. Pikir bapak ibu turun malaikat Jibril mengkomen. Paling pasar belakang. Nasib. Oh, nasib. Kemanalah haluan hidupku ini kubawa. Apa kata ibu-ibu pasar belakang? Lompat kalawi. Lompat ke laut. Ya, karena sudah dihubungkan kita. Lihat di Al-Quran ini tidak boleh terbalik. Hamlun minallahi wa hamlun, nggak boleh terbalik. Nggak boleh hamlun minan nasi wa hamlun minallah. Enggak, hamlun minallah wa hamlun minan. Nah, kebaikan itu nggak boleh dikarang-karang, datang sendiri dia. Oh, saya nanti rencananya gini, planningnya gini. Itu kan di kantor prosedural. Tapi kalau dari dalam diri, kebaikan itu datang sendiri, nggak boleh dikarang-karang. Ada orang, saya cita-cita nggak jadi ustaz, jadi pengusaha. Akhirnya jadi ustaz, berarti kebaikannya yang terbaik di pandangan Allah saya jadi ustaz, bukan jadi pengusaha. Maka banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ngarang-ngarang kebaikan, nggak berpahala. Karena yang diminta Allah kebaikan itu ikhlas. Seperti bapak ibu mengambil satu batu kerikil, dijatuhkan ke lumpur hidup. Muncul lagi keburukan, muncul lagi. Ikhlas. Apa awalnya? Hubungkan diri dengan Allah. Untung ada sholat ini bapak ibu sebagai media untuk berhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok nggak udah lupa semua sama Allah? Untung sajalah Anda sholat ini sebagai rukun, salah satu rukun di dalam Islam. Ar-rukunu al-janibi aqwa. Rukun itu adalah penguat. Seperti bangunan masjid ini, tiang-tiang itulah rukun. Kalau ada tiang, hancur bawah semua bangunannya. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah, itu yang kedua. Yang ketiga, sholat itu menenangkan kolbu. Oh, hidup ini jangan mencari senang, mencari senang. Lihat, kalau mencari senang, banyak duit senang gak ibu? Habis duit susah. Kalau tenang, berduit nggak berduit tenang. Gimana caranya? Sanggup dulu. Berduit tenang, orang dapat duit. Nggak ada duit, bisa tenang. Tadi bisanya. Gini caranya. Ya Allah, sewaktu aku megang duit 10 juta ini ya Allah, inilah yang terbaik menurutmu saat ini. Ketika uang itu ludes, habis, ya Allah, mungkin aku memegang uang hari ini, itulah yang terbaik di sisimu ya Allah, walaupun hatiku kurang berterima. Ya, pangkat apapun bapak-bapak sekarang, itulah yang terbaik menurut Allah. Menurut kita, kenapa ya? Nggak aku yang diangkat, nggak aku yang sertijab, nggak boleh. Sekarang yang terbaik bagi Khairil Anwar itu ini dia berdakwah. Terbaik ini, menurut siapa? Menurut Allah. Menurut kita nafsu. Kalau bisa jadi pengusaha saya kira-kira gitu. Enggak, yang terbaik menurut Allah adalah ini. Maka ketika ridho datang, ikhlas datang, kesabaran datang, datanglah anza'as sakinah.
ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman. 3 itu poin. Ya, hubungkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala yang terpenting. Bapak Ibu sekalian, sholat ini ibadah yang gak bisa diwakilkan. Haji bisa diwakilkan, namanya haji badal. Umroh bisa diwakilkan, umroh badal. Puasa Ramadan, sakit orang tua kita bayarkan fidyahnya, bisa diwakilkan. Zakat, saya wakil pimpinan 1 di Basnas Simultan, ya, bisa diwakilkan ke saya. Zakat dari personil Polres Boga bisa, bisa. Tapi sholat nggak bisa diwakilkan. Inilah ibadah satu-satunya nggak bisa diwakilkan. Ustaz, 2 kali lah Ustaz sholat maghrib dan biasanya. Sekali untuk Ustaz, sekali untuk saya. Saya kasih limpul. Mau saya tanya kalian Bapak Ibu sekalian, yang mana-mana yang bisa diwakilkan hari ini? Limpul. Nggak bisa diwakilkan. Harus dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ceramah Abdul Somad gini bilang, seorang ibu-ibu ngadu sama Ustaz Abdul Somad, Pak Ustaz, suami saya udah puluhan tahun gak pernah sholat. Iya Ustaz, ada dalil mengatakan kalau tidur dengan pasangan sama dengan enggak sholat sama dengan tidur dengan babi hutan. Berapa tahun suami ibu enggak sholat? 23. Berarti selama 3 tahun itu tidur ibu dengan apa? Dengan babi hutan. Makan babi kali lah itu. Kira-kira begitulah. Ya. Gimana baik orang secara ikhlas? Tangannya aja nggak pernah dibasuhnya berwudu. Kata Nabi, saat engkau membasuh kedua belah tanganmu, berguguran dosa-dosa dari dalam tanganmu. Engkau kumur-kumur dalam berwudu, maka keluar dari rongga mulutmu segala dosa. Basuh hidung penciuman, keluar dosanya. Basuh wajah, kepala, di kepala ini banyak dosa Bapak Ibu sekalian. Makanya zikir tarekat itu kan ditariknya ke kepala dia. La, 2 jari bawah pusat. La ilaha di ubun-ubun. Ada dosa di ubun-ubun. Ada. Ilahnya ke kanan, Allahnya ke kiri. Itu makanya dinamakan zikir nabi isbat. La ilaha illallah. Dia masukkannya Allah ke kolbu. Kenapa ke kolbu? Setan itu di situ. Ada dosa di kepala. Menghayal, panjang angan-angan, Victor. Nah, yang ini spesial laki-laki nih. Otak porno. Makanya saya heran juga dulu waktu saya kecil. La ilaha illallah, ada dari kanan ke kiri, ada dari kiri ke kanan. La ilaha illallah, ada yang mutar-mutar. La ilaha illallah. Kalau dari masjid dibelinya paramit 2, sakit kepalanya. Belajar saya ditarekkan zikir khusus, saya lihat gelombangnya, gerakannya. La ilaha illallah. La. Saya masuklah saya ke jemaah itu, mandi tobatlah, saya pelajari lah. La ilaha illallah. Oh, la ilaha illallah itu diterangkan Tuan Guru sesekali bisa menjadi meriam. La ilaha illallah itu bisa menjadi peluru. Suatu hari la ilaha illallah itu bisa menjadi benteng. Disitulah kekuatan la ilaha illallah. Suatu hari bisa dia, suatu saat dia bisa menjadi meriam, suatu saat dia bisa menjadi peluru, bisa menjadi benteng. Makanya orang yang zikir nafis la ilaha illallah disantet orang nggak mempan. Insya Allah ya, jangan takabur ya. Nah, kenapa mesti di satu kepala berwudu? Oh, rupanya di depan otak insan, di belakang otak hayawan. Jadi tingkah laku orang sekarang sudah lebih parah dari hewan. Benar nggak? Makanya disapu juga kepala pakai wudu supaya berguguran dosa-dosa itu. Contoh kepala. Lihat istri orang. Perintah agama. Subhanallah. Tundukkan kepala. Pandangan wahai laki-laki mukmin.
Ini enggak, subhanallah. Malah ya mak. Rancak banget. Kan nggak berfungsi jadinya. Tapi kalau dia rajin wudhu, rajin sholat, itu akan tertunduk. Lihat positifnya. Terlihat perempuan cantik, istri orang bilang, subhanallah, tundukkan pandanganmu, wahai laki-laki mukmin, jagalah kemaluanmu, tundukkan. Pikirkan di situ. Subhanallah ya Allah, cantik kali ibu itu. Jangan tahu benar. Lihat ya, positif atau enggak nih? Ya, tundukkan kepala. Cantik kali lah perempuan itu ya Allah ya. Istri siapa itu ya Allah ya. Cantik kali. Senang kali lah hati suaminya punya istri secantik itu. Positif kan? Kuat-kuat kan? Nah, itu istri orang. Lewat anak gadis. Kan cantik kali kan? Subhanallah. Tundukkan lagi. Anak gadis siapa itu ya Allah ya. Senangnya lah hati ayahnya sama emaknya punya anak gadis secantik itu. Positif nggak? Positif. Coba kalau lihat tadi, mau, kula bini yang boyo. Makanya kalau orang bilang, Ustaz, ciri-ciri sholat khusyuk itu apa? Sholat khusyuk itu tandanya apa? Perbuatan keji terkikis. Contoh, pelit dia, pelit, bakhil, kikir, pelit dia akan berkurang. Itulah tanda sholat itu berhasil. Pemarahnya melulu, nyuri uang suami pun berkurang. Iya, itulah ciri dia. Alladzina hum an sholatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang beriman yang mereka dalam sholatnya dalam keadaan khusyuk. Sholat khusyuk itu mana Ustaz? Tingkah laku yang gak baik itu terkikis, bukan hilang. Hilang tingkah laku jeleknya, nggak ada yang spontan, nggak ada yang karbit, nggak ada langsung alim kita, nggak ada itu, nggak ada. Sifat-sifat tercela kan ada ayatnya. Inna sholata tanha anil fahsyai. Mana fahsya? Di dalam dia. Mungkar di luar. Mencuri di luar perbuatannya nampak, kelihatan. Apalagi minum-minuman keras di luar perbuatannya. Mungkar, masih mudah mencegahnya. Jauhi teman-teman yang gak baik. Fahsya. Sombong itu di dalam dia. Bohong itu di dalam dia. Pemarah itu di dalam dia. Apalagi munafik itu di dalam. Kemunafikan itu bisa terkikis dengan sholat. Jadi nggak usah dicari-cari gimana sholat khusyuk. Ada metodenya. Ada di momen Isra Mi'raj ini. Biar saya kasih tahu. Dua cara khusyuk itu. Ya, syariat dan hakikat. Ya. Satu, anta'budallah, sembahlah Allah. Berarti sholat menyembah Allah. Ka'annaka tarah, seolah-olah engkau melihat Allah. Lihat bahasa dalam tanda kutip, seolah-olah. Sembahlah Allah, berarti sholat kan? Sholat. Ka'annaka tarah, seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau bahasa seolah-olah benar-benar apa enggak? Saya ulang. Sembahlah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Seolah-olah benar apa enggak? Seolah-olah. Ibarat engkau, laksana engkau, seumpama engkau melihat, berarti nggak bisa kan? Nggak bisa kan? Anta'budallah, Bapak Ibu perhatikan. Anta'budallah karena kata Allah, sembahlah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Fa'ilam takun tarah. Jikalau engkau tidak bisa melihat Allah, kan dijawab hadis itu. Fa'innahu yaraka, maka Allah yang melihatmu. Berarti kinerja Polres ini tidak perlu komandan yang melihatnya di lapangan, cukup Allah. Itulah implementasinya. Kan mudah beragama ini. Sembahlah Allah, tadi hablum minallah, seolah-olah engkau melihat Allah. Tapi jika engkau tidak bisa melihat Allah, pasti Allah yang melihatmu. Gak perlu pengawasan komandan di lapangan sampai ke ujung-ujung, gak perlu. Dia akan bekerja baik karena dia
bukan komandannya yang mengawasinya di awal, tapi pengawal dirinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Medianya mana? Sholat tadi. Baguslah kinerjanya, dapat reward, tapi reward yang gak dipaksakan. Saya akan bahagia ketika dapat reward yang tidak di-setel. Saya akan dapat pangkat dengan pangkat yang memang dalam kinerja saya. Itu baru petarung sejati. Bisa membunuh rasa malas dan rasa takutnya. Gak hanya bermalas-malas. Karena kita belum baik nih semua, tapi sedang belajar baik. Belum taat sama Allah Bapak Ibu, tapi sedang belajar taat. Gak mungkin Bapak Ibu tunggu saya berjubah sedalam-dalamnya baru bisa ceramah di Polres. Ditunggu saya jadi kiai, jadi tuan syekh menghafal hadis 200.000 hadis. Gak perlu, undang saja, dengar saja apa yang saya sampaikan. Yang penting itu kebaikan. Seolah-olah engkau melihat Allah. Yakinlah seolah-olah tidak akan mungkin pernah melihat Allah, tapi Allah yang memperhatikan. Siap-siap kalian saudara-saudariku bekerja di luar sana atau di dalam kantor di Polres Sibolga, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat khusyuk secara hakikat. Yang kedua, wasolli sholataka wa anta muaddi. Biar berubah kita. Sholatlah kamu di dalam sholatmu seolah-olah itu sholat perpisahan. Artinya apa? Habis sholat itu mati. Berani? Berani nggak? Sengaja aku sholat maghrib 3 rakaat, menghadap kiblat, makmuman lillahi ta'ala. Kira-kira itu kan? Ya Allah, dalam hati, inilah sholatku yang terakhir. Karena disampaikan Ustaz hadis Nabi, sholatlah engkau dalam sholatmu seolah-olah engkau berpisah. Inilah sholat perpisahan. Berani nggak? Habis ini ya Allah, aku mati. Datang takut. Antayu ya Allah. Mati saya begitu di awal. Bukannya dianjurkan Nabi kita ini dalam sholat mengingat mati ya Allah. Lihat kalimatnya, sholatlah kamu di dalam sholat. Istilah saya, sholat dalam sholat. Sholatlah kamu di dalam sholatmu. Ada sholat dalam sholat. Saya tanya Ustaz, gak ada yang tahu waktu itu. Ustaz, pernah nggak Ustaz dengar hadis Nabi, sholatlah dalam sholat? Ada sholat dalam sholat. Saya kasih hadis. Oh iya, sahih ya Ustaz ya. Dalam kitab ini An-Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah. Iya ini mustalah hadisnya. Kita kan belajar di pondok pesantren tingkatan hadis. Ada hadis mutawatir, ada hadis sahih, sahihain, Bukhari Muslim, ada hadis hasan li ghairi, hasan li dzati. Saya kasih tahu, sholatlah kamu dalam sholatmu, itulah sholat perpisahan. Habis itu mati. Insya Allah. Siapa yang bisa mengamalkan itu, tingkah lakunya yang gak baik akan berubah. Gak ada obatnya baca buku filsafat, gak ada obatnya di filsafat itu. Hanya teoritis. Hanya narasi-narasi kata hikmah yang kita sadur dari Imam Syafi'i naik ke TikTok sebanyak-banyaknya kita baca. Tidak berubah juga ya. Jadi iman itu bertambah bukan karena mendengar ceramah, tapi karena beramal. Saya ulang, mendengar ceramah bukan menambah keimanan, tapi menambah wawasan ilmu agama. Menambah iman apa Ustaz? Ibadah, ibu-ibu, ibadah saudara-saudaraku. Gak ada bertambah iman mendengar ceramah. Silahkan buka video YouTube ceramah Ustaz-Ustaz kondang se-Indonesia. Gonta-ganti Ustaznya, gak bertambah imannya. Didengarnya satu materi ceramah ini, didengarnya Ustaz yang ini, lupa yang itu, lupa yang ini. Semakin banyak lupa. Menambah wawasan iya, tapi menambah iman iya. Di momen Isra Mi'raj ini, saudara-saudariku, mulailah sholat 5 waktu, karena yang pertama dihisab oleh Allah di hari kiamat nanti bukan zakat, bukan infak dan sedekah. Awal ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumil qiyamah. Nanti di hari kiamat yang pertama dihitung oleh Allah min amalihi, dari seluruh amalan hamba-hamba Allah. Sholat 5 waktu. Setan ini pintar, disuruh kita ibadah sunat, zikir bersama sunat, sholat tasbih sunat, tapi sholat subuh enggak. Nauzubillahi min dzalik. Mulailah berbenah diri
Di 2025 1446 Hijriah ini mulailah kita sholat lima waktu dan sebentar lagi masuk Ramadan. Jangan di Ramadan itu kagetnya, tobat mendadaknya, mendadak dangdut. Mau tobat di Ramadan, seorang petinju tidak akan mungkin menang bertarung di ring utama kalau tanpa latihan di luar ring utama. Kenapa masa di ring Ramadan itu kita mau tobat? Kapan tobat negeri kita ini? Banyak alumni Ramadan yang keluar. Kenapa? Angka korupsi semakin tinggi, prostitusi merebak di mana-mana, narkoba menjadi pangsa pasar terbanyak di Indonesia. Aksi tawuran antar kampung, antar pelajar, begal lagi. Nauzubillah min dzalik. Lihat apa yang terjadi sekarang? Karena alumni Ramadan gagal puasanya karena dia tobatnya di Ramadan. Padahal disiapkan bulan Rajab adalah bulan menanam, bulan Syakban bulan menyiram, bulan Ramadan memanen hasil. Saya ulang, ini hari ini tanggal 30 Rajab serentak dengan 30 Januari. Jarang-jarang ketemu nih, serentak masih dengan Hijriah 30 Rajab. Kata para ulama, Abu Bakar Al-Balkhi kata beliau, bulan Rajab, bulan menanam, mulailah tobat. Bulan Syakban, bulan merawat dan menyiram. Bulan Ramadan memanen hasil. Saya ingin tenang hidup Ustaz, ingin bahagia Ustaz. Atina fid dunya hasanah Ustaz. Bahagia di dunia ya Ustaz. Wa fil akhirati hasanah. Di akhirat juga bahagia. Kuncinya harus ada persiapan-persiapan. Ada tahapan-tahapan, ada fase-fase seseorang itu berubah di hari-hari ke depan. Saya saling mendoakan kita semua. Insya Allah kinerja Polres Sibolga saya apresiasi semakin mantap dan semakin presisi dan dibuktikan dengan kinerja itu diawali dengan sholat 5 waktu. Terima kasih banyak maaf dari saya. Sukses acara ini dan ke depan dapat diimplementasikan. Amin. Amin. Banyak maaf dari saya. Sama kita bersolawat kepada Nabi. Ya Nabi salam alaika. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Wabillahi taufiq wal hidayah. Salam